Saya baru saja dibuatkan kue oleh istri saya, dan kue ini kue yang rendah karbohidrat, artinya dia tidak mengandung tepung dan juga tidak menggunakan gula. Ini cocok banget untuk teman-teman yang sedang diet nurunin berat badan, tapi suka banget makan cake ataupun makan kue. Dan kalau Anda penasaran bagaimana cara membuatnya, simak terus video ini sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan mengajari Anda bagaimana cara melakukan diet yang sehat agar bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video saya beberapa hari yang lalu saya membahas 5 menu diet enak yang bisa dikonsumsi untuk diet, dan salah satunya adalah kue atau cake yang rendah karbohidrat. Karena itu di video kali ini saya menghadirkan istri saya yang seorang bakers yang sehari-hari membuat cake dan kue. Nanti kita kulik apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Jadi mari kita sambut, inilah Siska Techika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini lagi. Oke, Techika. Selama ini orang-orang berpikir kalau diet itu kan makanannya nggak enak-enak gitu ya. Nah, karena itu kemarin di video sebelumnya saya bahas tentang 5 makanan yang enak-enak gitu. Salah satunya adalah kue. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang kepengen diet, tapi katanya nggak bisa berpisah dari cake dan kue gitu. Nah, sebenarnya Techika kan tiap hari nih membuat cake dan kue yang rendah karbohidrat. Itu sebenarnya kalau kepengen diet masih boleh makan cake atau enggak sih? Kalau kepingin diet, artinya diet itu apa ya? Nggak mau gendut kan ya? Nggak mau gendut lah gampangannya gitu ya. Nggak mau gendut ya. Bisa makan kue, tapi tentu saja bahan-bahannya berbeda dengan kue-kue yang tinggi karbohidrat. Gitu. Jadi prinsipnya boleh makan kue, tetapi bahan-bahannya yang tidak menyebabkan obesitas gitu ya? Ya, betul. Oke. Bahan-bahan, kalau ngomongin bahan-bahan nih, biasanya orang kan menggunakan tepung terigu gitu ya kalau bikin kue. Nah, kalau agar Mas bisa makan cake dan menghindari tepung terigunya diganti apa? Jadi gini, biasanya kan kalau kue-kue karbo itu kan pakai tepungnya pasti tepung terigu. Tepung terigu. Nah, kalau untuk yang diet-diet nih, yang nggak mau gendut, itu pasti harus ganti tepung terigunya dengan tepung yang rendah karbohidrat. Contohnya, tepung almond. Tepung almond itu dari kacang almond ya? Tepung almond itu terbuat dari kacang almond yang dihaluskan, jadi berbentuk bubuk. Tapi halusnya nggak bakal sehalus tepung terigu. Tepung terigu. Iya. Tepung almond itu beli udah jadi atau hancurin sendiri tuh? Bisa kita hancurin sendiri, tapi pakai effort pastinya ya, pakai usaha, atau bisa beli jadi ya, beli lebih gampang jadi ya? di online shop ya. Kalau harganya dibanding tepung terigu, bahan tepung almond Pasti lebih mahal banget. Kalau tepung terigu ya udah tahu harganya berapa ya, itu bisa 2-3 kali lipatnya lah. Mahal banget. Selain tepung almond nih, ada yang lebih murah kah atau alternatif lain? Oke, selain tepung almond, pengganti tepung terigu bisa tepung kelapa. Tepung kelapa. Iya, kelapa biasa itu? Dari daging kelapa yang dihaluskan terus dikeringkan. Iya. Jadi pilihannya tetap kayak tadi ya, bisa bikin sendiri atau beli gitu ya? Iya. Jadi apa tadi? Tepung almond, tepung kelapa, terus ada tepung porang. Tepung porang. Porang itu yang untuk shirataki itu ya? Iya, jadi dari umbi shirataki kan, dari umbi porang ya. Iya. Itu terus apa tadi? Tepung almond, tepung kelapa, tepung porang, ada juga tepung singkong. Tepung singkong, mokaf itu ya? Tepung singkong apa cassava flour? Nggak tahu kalau nama lainnya mokaf, nggak tahu. Itu tepung singkong emang karbohidratnya atau nggak tinggi? Tepung singkong itu karbohidratnya rendah, tapi ya sama sih semua, walaupun rendah karbohidratnya, tapi kita nggak boleh berlebihan gitu loh konsumsi. Tetap ada batasannya ya? Tetap ada batasannya. Kalau saya pernah dengar itu ada tepung
tepung keto itu tepung gimana sih maksudnya? Tepung keto itu ya saya juga pakai. Jadi itu biasanya diracik oleh produsen yang bikinnya itu ya. Itu pakai bahan-bahan yang rendah karbohidrat. Ya, biasanya sih ini ya yang saya tahu bahan pembuatnya itu ada yang pakai whey, kemudian ada yang pakai inulin, whey protein ya. Whey protein, kemudian ada juga yang pakai fiber, oat fiber. Nggak tahu deh, pokoknya racikan yang dibikin oleh produsen yang rendah karbohidrat. Oke, tepung keto itu sebenarnya mereknya atau hanya sebutan aja sih? Tepung keto itu aku bilang sih harusnya hanya sebutan aja ya, karena tepung keto itu pasti banyak dan mereknya juga macam-macam gitu. Oke, kalau sebutan berarti tepung-tepung lain yang dia rendah karbohidrat sehingga bisa digolongkan dia keto friendly, itu bisa disebut tepung keto gitu ya. Tepung keto, aku setuju tuh gitu. Oke, berarti tepung almond tuh salah satu tepung keto. Tepung kelapa tepung keto. Tepung porang tepung keto juga gitu ya. Iya. Ada juga tuh tepung apa namanya? Kuning telur ya kayak nggak salah ya. Tepung kuning telur iya, tapi saya belum pernah pakai. Belum pernah pakai ya. Itu tergolong tepung keto juga ya. Tepung keto karena terbuat dari kuning telur ya yang dikeringkan lewat prosesan juga deh. Oke, jadi selama dia lolos keto friendly gitu, standar keto gitu, dia bisa disebut tepung keto gitu ya. Tepung keto yang rendah karbohidrat lah. Rendah karbohidrat. Oke. Itu tadi ngomongin tepung-tepungnya ya. Iya. Lalu kemudian kue itu kan nggak mungkin kalau nggak manis ya. Iya. Nah, gula pasirnya itu diganti apa? Oh, kalau untuk pemanisnya kita cari yang zero kalori. Zero kalori. Iya, yang zero kalori bisa dibilang rendah karbo nggak sih? Nggak ada karbonya. Nggak ada karbonya ya, zero kalori. Zero karbo. Iya. Kalau saya biasanya pakai bisa apa ini lakanto ya? Mereknya lakanto ya, terbuat dari buah mong ya, buah biksu, monk fruit, atau pakai sukralos. Iya. Terus apa lagi tuh yang erit itu apa namanya? Eritritol juga bisa. Eritritol juga bisa. Stevia bisa juga ya? Stevia juga bisa. Nanti kita tinggal dipraktekkan aja, dicoba ya yang mana yang sekiranya lebih ramah di mulut kita gitu ya? Iya, yang enak deh pokoknya, yang manisnya pas gitu. Karena tiap orang kadang beda-beda ya. Betul, karena kan jadi gini, kalau lakanto ini kan perbandingannya kalau dengan resep biasa itu kan 1:1 ya. Jadi kalau misalnya gula pasirnya 100 gram, dia juga 100 gram. Tapi sekali lagi kita harus tes dengan lidah kita sendiri kira-kira. Oh iya, nanti kita bahas soal takaran-takaran ya. Karena nggak mungkin resepnya itu sama persis waktu dibuat gitu ya. Betul, nggak bisa. Oke. Biasanya kalau bikin cake atau kue-kue itu kan ada lemak-lemaknya tuh. Oh iya. Boleh nggak kita pakai margarin, Blue Band lah atau Simas gitu? Oh oke. Jadi gini, kalau ingin melakukan pola makan sehat jangan nanggung. Ya, jadi kita pilih lemak yang baik. Memang betul margarin sama butter itu kan sama-sama lemak. Sama-sama lemak. Betul ya. Cuma kalau butter atau mentega ya. Jadi mentega itu bukan Blue Band ya. Kalau Blue Band itu margarin. Blue Band kan merek. Jadi beda ya. Orang berpikir Blue Band itu mentega. Jadi kalau butter itu terbuat dari susu sapi yang diproses sedemikian rupa sehingga terpisahlah lemak dengan liquidnya. Jadi kalau butter itu berarti diambil dari lemak susu sapi ya? Dari lemak hewan ya. Gitu. Jadi dia mengandung lemak yang jenuh. Nah kalau margarin itu dibuat dari lemak juga, tapi campuran, ada lemak hewan, ada lemak nabati, dan prosesnya panjang sehingga menjadi margarin. Banyak kan bilang sih itu mengandung trans fat. Lemak trans. Dan itu tidak sehat ya? Dan itu tidak sehat, tapi ini kan pilihan ya. Kedudukannya sama, lemak juga gitu. Tapi kalau saya prefer lemak yang sehat dari lemak hewan. Oke. Mungkin margarin itu karena dia panjang banget, ada trans fatnya dan lain sebagainya, sehingga dia kalau ditaruh di suhu ruang dia nggak meleleh ya? Nggak meleleh, tapi kalau yang lemak yang asli itu lemak yang butter tadi yang meleleh itu ya? Gampang banget meleleh. Itu kenapa kalau di supermarket butter itu ditaruh di lemari pendingin gitu ya? Iya betul. Kalau margarin digeletek-letek aja. Iya gitu. iya. Oke, jadi kalau kepengen sehat jangan nanggung-nanggung, sekalian ya pakainya lebih ke
ke butter. Iya. Selain butter, ada nggak lemak yang biasa digunakan untuk bikin? Apa ya? Biasanya juga ada yang pakai minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Jadi kayak Barco gitu ya? Barco itu biasa dipakai juga buat bikin kue. Terus pakai santan. Santan Sunkara gitu bisa? Banyak sebut merek kita ya? Terserah, pokoknya santan. Terus ada lagi pakai cream cheese, apa cream cheese? Cream cheese juga. Cream cheese. Kemudian pakai minyak zaitun juga. Kenapa? Karena tekstur dari tepung-tepung rendah karbohidrat ini nggak sama dengan tepung terigu. Pasti selalu harus dibantu dengan lebih banyak memberikan lemak dan cairan gitu. Dari apa namanya tadi, tepungnya, pemanisnya, terus pilihan lemaknya, itu udah kerasa banget tuh. Kue ini lebih mahal dibanding kue tepung terigu ya. Pasti. Sekaligus ini untuk disclaimer gitu kali ya. Kenapa kue-kue bikinan Teh Cika ini harganya lebih mahal dibanding kue-kue pada umumnya gitu. Iya, karena iya. tepungnya udah beda. Iya, terus kemudian pemanisnya beda, lemaknya juga beda. Beda. Terus mungkin bisa ditambahkan lagi untuk lemak ya. Kita harus gunakan banyak telur. Tuh banyak telur. Tujuannya biar lebih ngikat gitu. Tujuannya sama dengan tadi itu karena teksturnya beda nih dengan tepung terigu. Kalau tepung terigu kan gampang ngembang. Nah kalau tepung yang rendah karbo ini udah betul-betul harus dibantu dengan cairannya, dengan apa menteganya juga dipastikan yang bagus ya. Kemudian juga apa tadi dengan telur, dengan lebih banyak telur. Jadi untuk bikin satu kue itu butuh berkali-kali trial gitu ya? Iya. Dan pernah nggak Teh Cika gagal dalam bikin kue? Oke, jadi terus terang aja nih ya. Jadi aku juga memang demen banget makan kue nih. Waktu aku ikut apa namanya mulai rendah karbohidrat, mulai apa namanya ketat dengan pola makan rendah karbo. Aku mikir nih gimana caranya nih supaya bisa tetap makan kue. Akhirnya aku nekat dengan melihat resep kue karbo, aku pakai bahan-bahan yang rendah karbohidrat. Ya pasti gagal dong. Jadi bantet, jadi keras. Jadi pakai takaran yang sama dengan yang apa namanya yang terigu itu. Yang terigu itu. Jadi hasilnya malah bantet. Nah, dari situlah kita mulai bereksperimen, mulai belajar. Oh, rupanya kalau tepung karbo itu rendah karbo itu mesti banyak cairan, mesti banyak telur. Nanti ngomongin takaran itu ya. Iya. Tadi ada ngomong gagal gitu, punya nggak foto-foto kuenya yang gagal? Ada. Ada ya? Nanti kita tampilin coba ya. Wow, jangan dong malu. Kita lihat. Artinya butuh waktu yang nggak sebentar untuk bisa nemuin kue yang pas gitu ya? Betul. Jadi gini, untuk soal rasa kita usahakan juga sama ya. Untuk manis udah pasti nggak terlalu semanis yang pakai gula pasir. Gula pasir. Tapi kalau untuk rasa kita tetap harus bisa seenak kue yang tinggi karbo. Biar diet itu bisa enak. Betul. Gitu. Jadi diet tapi tetap masih bisa makan kue enak. Nggak nyiksa gitu. Nggak menyiksa. Jadi kalau ketemu kue karbo yang kayaknya enak banget, ya gampang bikin sendiri gitu. Bikin sendiri. Pada prinsipnya hampir semua bisa dibikin rendah karbo ya? Bisa. Oke. Kue ini kan bahan-bahannya lebih premium, terus harganya lebih mahal gitu ya. Kok orang-orang sering nyebutnya misalnya kue apa KW gitu, gimana pendapatnya? Oh, aduh aku nggak rela tuh kue gitu kue ya? rendah karbo itu kue KW. Karena sebetulnya yang kita pakai itu justru bahan-bahan yang premium. Oke. Jangan disebut kue KW dong. Iya, KW kan lebih murah, lebih jelek gitu ya. Iya, padahal enggak loh. Ini kita pakai bahan-bahan premium, mahal, udah gitu original semua. Oh, dan gitu. Sehat lagi, sehat lagi, nggak bakal gitu. bikin gendut lagi, nggak bakal naikin gula lagi. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Tetap nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi lebih cocoknya disebut kue apa nih? Kue premium kali ya? Kue premium, aku nggak suka nih kalau orang nyebut kue KW. Sekarang ngomongin tentang takaran nih tadi ya. Takaran. Tadi kan kalau ngomongin kita ada resep nih, misalnya resep cheesecake gitu ya. Kalau yang pakai gula dan lain sebagainya takarannya segini-segini. Terus untuk bikin versi yang rendah karbonya ada tips-tipsnya nggak ada? Tips-tipsnya. Tips-tipsnya. Jadi gini, kalau misalnya kita ini berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi kalau kita misalnya ketemu itu ada resep karbo, mau kita konversikan atau jadiin kue yang rendah karbo. Jadi untuk tepungnya kita kurangnya 50%-nya. Bahkan lebih kurang lagi.
50%-nya Oke, tepungnya. misalnya resep yang biasa, itu misalnya tepungnya itu taruhlah 200 gram gitu 200 gram, berarti kalau untuk rendah karbo tepungnya bisa setengahnya, bahkan bisa kurang lagi. Oh, berarti taruhlah jadi 100 gram gitu ya. Iya. Ditambah apa biar komposisinya jadi sama telur tadi itu ya kali ya? Iya, jadi yang penting main di tepungnya, bukan main ya. Jadi di rasionya apa namanya takarannya. Diperhatikan untuk tepungnya. Juga nanti kita memang harus trial sih. Harus trial ya. Iya, nggak bisa ini. Meskipun sesama bakers yang rendah karbo, dengan resep yang sama hasilnya bisa beda-beda. Bisa ya? beda karena beda tangan. Beda tangan. Kan itu juga. Sama rasio juga nggak akan sama ya tiap orang. Rasio juga nggak akan sama, kecuali itu orang mungkin udah share resepnya ya di sosmed atau di publis. Oke. Terus kalau pemanisnya nih, seberapa banyak kalau misalnya gula pasir itu butuh gampangannya? Orang tuh pakai sendokan atau pakai gram-graman sih? Atau misalnya 500 gram gitu ya. Pemanis yang manis banget gitu ya. Manis banget. Jadi gini, kalau untuk pemanis aku kasih tipsnya nih ya. Jadi kalau kita pengen tahu itu kue udah cukup manis apa belum, sebelum itu loyangnya kuenya adonannya naik ke oven, kita coba dulu icip dulu. Waktu masih habis di mixer gitu kali ya? Habis di mixer, pokoknya sebelum naik oven, sebelum masuk ke oven, kita icip dulu. Biar gitu. Dari situ ketahuan manis atau enggak ya? Kalau masih bisa ditambahin, dia masih bisa ditambahin. Masih bisa ditambahin. Kalau udah di oven udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa, nangis. Pernah tuh kejadian kayak gitu? Pernah, bahkan sering lupa kasih pemanisnya. Tanpa pemanis sama sekali. Akhirnya aku bongkar lagi, harus dirombak lah gitu ya. Tapi memang pokoknya sebelum masuk oven, masih dalam bowl itu kita harus icip lah. Icip. Gitu. Jangan udah dipanggang, udah jadi baru diicip ya? Iya. Jadi roti tawar. Jadi roti tawar. Itu bahan-bahannya harus kita urutin tuh, prepare dari sebelumnya ya. Ini bukan apa-apa karena banyak mahal loh ya. Jadi diminimalisir lah yang namanya kegagalan itu. Ya. Oke. Jadi ini teman-teman agak bau-bau curhat juga nih kayaknya gitu. Jadi kalau ketemu kuenya kok mahal, perjuangan di belakangnya itu panjang. Waduh. Ya untuk nemuin komposisinya aja lama, apalagi untuk teknis bikinnya ya. Betul. Karena itu tiap orang mungkin beda-beda. Ya, meskipun komposisinya sama, isinya sama, cara pembuatannya beda juga. Betul. Itu mirip dengan kopi ya. Ada yang kopinya itu diseduh duluan, baru dikasih susu. Ada yang kopi bareng susu diseduh dan sebagainya, itu rasanya udah beda. Oh gitu ya? Kue juga mungkin kayak gitu kali ya? Beda. Jadi kalau misalnya, makanya step-stepnya itu kita harus tahu. Kalau kita suka trial ya, suka nyoba ya, kita step-stepnya itu nggak boleh dirubah loh. Itu nggak boleh loh. Itu pengaruh banget ternyata. Step-stepnya ya? Iya, step-stepnya. Makanya kalau aku selalu itu bahan-bahannya aku urutin. Disiapin dulu sebelumnya. Apa dikasih apa gitu ya? Jadi ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau itu dirubah, beda teksturnya. Oke. Dan terus aku sering ngamatin nih, Kak Cika tuh kalau bikin kue ini itu di oven yang itu, kalau bikin kue ini ovennya di banyak. oven yang ini gitu ya. Itu memang beda merek oven atau beda oven itu beda? Enggak sih, jadi karena aku kan jadi oven ini oven A misalnya suka dipakai untuk bikin kue yang ini, oven B karena itu tadi bahannya kan mahal. Aku nggak mau gagal dong. Ini bahannya mahal, jadi udah terbiasa pakai oven yang A, ya udah pakai oven yang A untuk. Karena kalau ganti oven lagi berpotensi gagal lagi gitu ya. Berpotensi gagal lagi, makanya harus kenalan lagi gitu ya. Makanya yang namanya baker itu memang harus menjadikan oven itu soulmate, karena kita tahu dia panasnya kapan, panas atas bawahnya gimana, ke kue seperti apa hasilnya gitu. Oh gitu. Jadi soulmate saya banyak ya ovennya. Pantas punya ovennya banyak ya. Karena saya sering ngamatin di oven ini kok cuman bikinnya ini doang gitu. Itu aku aja kali ya, nggak tahu kalau teman-teman yang udah ahli ya. Kalau aku sih gitu. Yang pasti semuanya harus idealnya tercatat sih ya. Tercatat, betul. Komposisi urut-urutannya gitu. Nah kalau teman-teman minta resep, itu biasanya cuma dapat resep doang. Urut-urutannya agak susah dijelasin. Agak susah, makanya kan ada cara membuat ya. Itu benar-benar harus diperhatikan itu, jangan sampai lewat. Jadi teman-teman gimana pun meskipun udah tahu resepnya, udah ngerti takaran-takarannya tadi, tetap harus trial ya. Harus untuk trial. Nemuin komposisi yang paling pas, betul. urut-urutan dan lain sebagainya. Untuk jadi
bukan ahli ya, untuk jadi bisa itu memang harus melalui proses kegagalan dulu. Kalau tetap mau makan kue ya memang harus gitu sih ya. Iya. Nggak mungkin kalau tiba-tiba ada kue sendiri gitu. Nggak mungkin. Terkecuali mau belanja, bener nggak? Belanja kue. Sekarang kan udah mulai banyak nih yang jualan ya. Banyak banget. Teh Cika sendiri jualan nggak sih? Aku jualan. Modelnya PO tapi ya? Modelnya PO karena kan kita nggak stok ya. Jadi kan harus mengurus suami. Terima kasih. Jadi harus order dulu. Oh, jadi open order. Kalau mau order kue-kuenya Teh Cika di mana tuh? Kalau mau order bisa langsung ke IG aja. IG. Instagramnya? Iya, Instagramnya itu Sumaila Cakes. Nanti DM aja. Cakes ya? Iya. Oke, nanti saya cantumin di video aja ya, atau linknya di kolom deskripsi. Tapi jangan kaget juga kalau harganya berbeda dengan kue yang pakai tepung terigu gitu. Betul. Karena udah kita kasih tahu nih bahan bakunya, prosesnya memang lebih rumit dibanding kue-kue yang biasa. Betul. Oh ya, kalau boleh tahu, Teh Cika udah bikin kue apa aja sih yang berhasil dibikin rendah karbo? Oke, aku bikin red velvet ya. Red velvet. Kemudian apalagi tiramisu. Kemudian black forest, tapi karena nggak pakai cherry, kita pakainya blueberry. Jadi aku sih nyebutnya bukan black forest tapi blue forest. Blue forest. Blue forest. Terus apalagi coklat cake. Apalagi double coklat. Pokoknya aku sih ya aku bilang tadi aku kan memang suka makan kue, jadi aku suka intip-intip jenis-jenis kue yang dijual oleh bakery ya. Kita bisa bikin itu insya Allah. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.